Ayo silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai media pembelajaran. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Tri Puji Utami, ada Anissa Alia Cantika, ada saya sendiri Hilda Yuningsih, kemudian ada Nafa Natasha. Nah, presentasi kami kali ini yaitu membahas mengenai media pembelajaran. Di sini kami mengambil satu contoh jurnal yang berjudul yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis problem solving menggunakan Lectora Inspire. Nama jurnal ini yaitu Indonesian Journal of Science and Mathematics Education. Penulisnya yaitu Fitri Rizky, Indra Gunawan, dan juga Amiruddin. Untuk nomor ISN-nya bisa dilihat sendiri 2615 sampai 8639 volume 4 nomor 3 tahun 2020. Jurnal ini menggunakan metode R&D dengan model Sugiono. Next. Untuk latar belakang pada jurnal ini, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat didukung dengan adanya perubahan yang dihadapi oleh dunia, yaitu revolusi industri keempat atau biasa dikenal dengan revolusi industri 4.0 di berbagai bidang, misalnya pada bidang pendidikan. Pada dunia pendidikan ini perlu melakukan inovasi-inovasi terbaru sehingga peserta didik mampu memahami materi pembelajaran dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh sebab itu, pendidik harus bisa meningkatkan keefektifan pembelajaran agar bermanfaat untuk peserta didik. Untuk saat ini, belum ada media belajar interaktif yang menggunakan software. Hal ini menyebabkan kurangnya minat peserta didik terhadap buku paket dikarenakan membosankan. Next. Kemudian ada rumusan masalah yang melatar belakangi jurnal ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengatasi permasalahan di kelas yang masih banyak menggunakan media pembelajaran seperti buku paket sehingga membuat peserta didik merasa bosan. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana hasil dari media pembelajaran interaktif menggunakan Lectora Inspire berbasis problem solving. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif menggunakan Lectora Inspire berbasis metode problem solving pada materi usaha dan pesawat sederhana pada kelas 8. Itu kemudian yang kedua untuk mengetahui kelayakan serta respon dari pendidik dan peserta didik. Next. Oke. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan R&D, sedangkan untuk model penelitiannya menggunakan model Sugiono. Tahapannya yang pertama yaitu potensi dan masalah, 2 pengumpulan data, 3 desain produk, 4 validasi desain, 5 perbaikan desain, 6 uji coba produk, 7 yaitu revisi produk. Nah, selanjutnya yaitu pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini yaitu pertama yaitu mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara menyebar lembar angket untuk peserta didik dan wawancara tertulis kepada pendidik. Kriteria pertanyaan observasi yaitu mengenai keterampilan pendidik dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran.
kurangnya minat dalam proses pembelajaran, serta pendapat peserta didik menggunakan media pembelajaran interaktif menggunakan Lectora Inspire berbasis metode problem solving. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada desain produk. Tahapan pengembangan media pembelajaran yang menggunakan Lectora Inspire berbasis problem solving sebagai media pembelajaran IPA yang dikembangkan yaitu menganalisis materi. Akan ditempatkan di Lectora untuk pembuatan media, video pembelajaran, evaluasi setiap saat selesai materi yang berupa flash, dan gambar yang digunakan dari beberapa internet. Setelah semuanya dibuat di dalam Lectora Inspire, maka media pembelajaran interaktif siap dipublish. Next. Kemudian revisi produk. Produk yang sudah diberi penilaian oleh para ahli berikutnya direvisi. Revisi dilakukan berdasarkan saran dan komentar yang diberikan ahli selama proses validasi. Berikut ini poin-poin yang harus direvisi. Yang pertama, kata dalam bahasa Inggris dibuat miring. Yang kedua, tampilan awal diganti dengan menu daftar isi diletakkan pada cover. Yang ketiga, menu yang ada di cover jangan menutupi gambar. Yang keempat, dibuat menu untuk materi. Yang kelima, kejelasan huruf pada subjudul. Next. Kemudian, uji coba produk. Produk yang telah direvisi sesuai saran ahli, kemudian diuji cobakan kepada pendidik dan peserta didik. Berikut ini grafik dari hasil respon pendidik yang sudah direvisi. Diperoleh kualitas isinya itu 93%. Kemudian penilaian tampilan medianya 97%. Lalu kualitas teknisnya 100% dan bahasanya 97%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Berikut ini yaitu grafik hasil respon peserta didik di 3 sekolah, yaitu SMP Islam El Shihab, SMP Tirtayasa, dan MTS Darul Huda. Pada aspek kualitas isi diperoleh persentase yaitu 87%. Pada aspek kualitas media diperoleh 89% dan pada aspek kualitas teknis diperoleh persentase 88%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu cara untuk mengatasi permasalahan di kelas yang masih banyak menggunakan media pembelajaran seperti buku paket, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran interaktif, menggunakan Lectora Inspire berbasis metode problem solving pada materi usaha dan pesawat sederhana tingkat SMP atau MTS kelas 8 sangat baik digunakan dalam pembelajaran. Nah, sehingga didapatkan hasil media pembelajaran interaktif menggunakan Lectora Inspire berbasis metode problem solving pada materi usaha dan pesawat sederhana dengan kelayakan media sangat layak dengan persentase 81% berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media 95% dengan kriteria sangat layak. Hingga tahap akhir setelah perbaikan dan menarikkan dengan persentase 97% dengan respon siswa 88,28% dengan kriteria sangat layak. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya silakan kalau ada yang ingin bertanya temannya. Kalau nggak ada yang tanya nanti saya yang tanya. Siapa yang mau bertanya? Ini saya presensi dulu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Bentar. Saya tak masuk dulu. Oke, saya absen dulu. Bentar ya. Saya absen dulu ya. Ayu Wulandari. Hadir. Hadir. Laili. Laili. Laili tidak ada. Ilyas. Hadir, Bu. Hadir ya. Magfirotus Solihah. Hadir, Bu. Hadir. Kalian kayaknya belum sarapan ya ini. Lavemia. Hadir, Bu. Hadir. Vina. Vina. Vina belum hadir. Melisa. Hadir, Bu. Hadir. Pascal. Hadir, Bu. Hadir. Tripuji. Hadir, Bu. Suminar. Hadir, Bu. Hadir. Bramu. Bramu. Bramu tidak hadir ya. Latifatur Roziqoh. Hadir, Bu. Hadir. Hasna. Hadir, Bu. Hadir. Atasya. Hadir, Bu. Hadir. Holilah. Hadir, Bu. Ratna Suminar. Hadir. Ratna Ratna Suminar. hadir, Bu. Oh, Ratna hadir. Kalau yang Suminar, oke, hadir semua ya, seminar ya. Lili Setia. Hadir, Bu. Hadir. Labib. Hadir, Bu. Nurul Halimah. Hadir, Bu. Niza. Hadir, Bu. Umi. Umi Malihatun Uswah tidak hadir ya. Anissa Alia. Hadir, Bu. Zuli Zulfan. Hadir, Bu. Hadir. Teguh. Hadir, Bu. Maya. Hadir, Bu.
Nila, Hadir, Bu. Afni, Nur Afni tidak hadir. Afi Triana, Afi juga tidak hadir. Nafa, Hadir, Bu. hadir. Hadir. Hilda Hadir, Bu. Hadir. hadir. Yang dari luar UNES ada Naomi, terus siapa lagi? Yang hadir silakan menyebutkan namanya. Olvin ada, Olvin, Naomi, Santi, satu lagi siapa? Ismi, Bu. Ismi hadir ya? Oke, hadir semua ya. Ini berarti yang tidak hadir ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Baik, saudara, ada yang ingin bertanya tentang tadi pengembangan media? Silakan yang ingin bertanya atau memberi komentar. Ada, silakan. Kalau tidak ada, Bu Mira yang bertanya. Yuk, saudara mau tanya apa ditanya? Komentar baik tentang pengembangan media ataupun tentang jurnal yang kita analisis pada pagi hari ini. Coba Santi, halo Santi. Iya, Ibu. Saudara dari mana, Nduk? Dari Medan, Ibu. Dari Universitas dari Medan. Oke. Santi, menurut Santi yang sudah dianalisis tadi, antara rumusan masalah dengan tujuan sudah sinkron atau belum, Nduk? Berdasarkan yang dipaparkan oleh kelompok tadi, rumusan masalahnya itu sudah sinkron, Ibu. Sudah sinkron dengan tujuannya? Iya, Ibu. Beneran. Yang lain, ada yang tadi benar-benar memperhatikan? Ayo. Coba kameranya di-on-kan semua, yuk. Kameranya di-on-kan semua, yuk. Ya, silakan kameranya di-on-kan. Ismi, Intan, Olvin, Labib, Jernita, ayo belum pada on ini kameranya. Ayo Vin, Olvin, di-on-kan kameranya. Intan. Pascal, mana Pascal? Nah, silakan di-on-kan. Ada yang tadi mengamati rumusan masalahnya ada berapa tadi? Ada 2, Bu. Ada 2. Ya, Jernita, masih ingat rumusan masalahnya diantaranya apa tadi Jernita? Mohon maaf, Bu. Tadi screen share-nya nggak nampak sama sekali, Bu. Screen share, oh nggak nampak. Kalau dari sini nampak. Teguh, tadi bisa membaca dengan jelas nggak, Gu? Masih ingat nggak, Gu? Tadi apa rumusannya, Gu? Lupa, Bu. Lupa. Ada yang ingat rumusannya selain kelompok 5? Jadi tadi perumusan yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi intinya keberadaan Banajar saat ini, yang tadi sempat dikatakan bahwa saat ini itu belum ada media pembelajaran yang interaktif. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengatasi, itu tidak di rumusan masalah, tetapi itu adanya di mana? Kira-kira di mana? Ada yang tahu di mana? Di mana, Santi? Kamu masih mute, Nduk, Santi. Oh iya, Ibu. Kalau menurut saya, kalau bagaimana caranya itu diidentifikasi masalah ya, Bu? Iya, itu diidentifikasi, ada juga di latar belakang. Jadi intinya ketika kita, oh masalahnya apa, kemudian sampai kita ngasih solusi, itu adanya di latar belakang. Ya, jadi tadi itu agak rancu. Kemudian kalau saudara tadi mengamati antara rumusan masalah dengan tujuan itu tidak sinkron. Wah itu Ayu Wulandari sambil jalan-jalan di pantai itu ya. Tidak apa-apa.
Jadi nggak sinkron. Jadi tadi rumusannya yang pertama itu bagaimana cara mengatasi dan seterusnya. Yang kedua itu tadi terkait apa ya tadi ya, medianya seperti apa. Kemudian tujuannya itu ada yang untuk mengetahui kelayakan, respon siswa dan sebagainya. Jadi itu nggak sinkron. Harusnya kalau saudara ingat metode penelitian, R&D pun sama. R&D kan juga termasuk jenis penelitian ya. Jadi ketika kita membuat proposalnya nanti, yang namanya rumusan masalah itu harus sinkron dengan tujuan penelitian. Tujuan itu pasti bisa diukur ya, bisa dijawab kalau tujuan ya. Jadi harus sinkron. Misalnya rumusan yang pertama bagaimana karakteristik ya, berarti nanti nomor 1 untuk mengetahui karakteristiknya. Nomor 2 bagaimana kelayakan ya, berarti nomor 2 untuk mengetahui kelayakannya. Atau misalnya yang pertama tadi untuk mendeskripsikan karakteristiknya. Jadi memang antara tujuan dengan rumusan itu sangat sinkron. Jadi tujuan itu dia nanti berhubungan dan juga menjawab permasalahan. Kalau ini tadi antara rumusan kemudian di rumusannya seperti itu, tujuannya tadi seperti yang saya ungkapkan, hasilnya beda lagi. Hasilnya dia menguraikan tahapannya. Simpulannya sesuai rumusan. Jadi di publikasi tadi yang sesuai itu hanya antara rumusan dengan simpulan. Padahal harusnya dari rumusan, kemudian tujuan, hasil, pembahasan, simpulan, itu adalah satu garis lurus. Jadi dia linier. Bisa dipahami ya. Kemudian tadi ada suatu fakta yang sangat menarik. Kelompok 5 itu tadi publikasinya tahun berapa? Tahun berapa tadi publikasinya? 2020, Bu. Oh, 2020. Oke. Publikasi tahun 2020, tetapi ada pada latar belakang yang mengatakan bahwa pada saat ini belum ada media interaktif. Betul ya? Ada kalimat yang mengatakan seperti itu. Pada saat ini, sampai saat ini, belum ada satupun media pembelajaran yang interaktif. Mungkin nggak di tahun 2020 loh ya? Mungkin nggak kira-kira? Enggak. Tidak mungkin gitu. Ya, walaupun itu Bu, ini kan ada sumbernya. Mohon maaf saudara, kalau nyari sumber juga dipilah-pilah ya. Jadi ketika saudara tahu, wah ini sumbernya kok sangat kontradiktif. Apakah kita tetap memaksa untuk menggunakannya? Pastinya tidak ya. Jadi kita sumber juga memilah-milah gitu. Dan ketika saudara nanti benar-benar membuat proposal skripsi, sumber hal-hal yang mengatakan fakta di lapangan, ketika itu nanti lebih khusus lagi, itu juga biasanya berdasarkan apa yang saudara peroleh saat observasi misalnya. Ya, jadi tidak asal mengatakan seperti itu. Dan itu terlalu, saya nggak tahu apa memang di jurnalnya mengatakan seperti itu ya. Itu terlalu aneh gitu ya. Nggak mungkin tahun 2020 kok tidak ada media pembelajaran yang bersifat interaktif. Ada banyak ya, orang Jawa itu nyebutnya blader gitu ya, saking banyaknya gitu sampai banyak gitu ya, itu pasti ada. Nah, kemudian kekurangannya juga di jurnal tadi adalah, ini kita sambil menganalisis jurnalnya, ketika saudara mau mengembangkan media, berarti harusnya saudara di latar belakang itu fokus pada kurangnya media yang ada itu apa sih. Nah gitu loh, jadi saudara mengoprek media pembelajaran yang sudah ada saat ini itu seperti apa, kurangnya ada di mana. Nah, kurangnya ini tadi akhirnya saudara ngasih solusi. Ini loh, maka perlu dilakukan pengembangan media yang begini. Kenapa begini ya? Ini nanti dijelaskan. Seperti itu, saudara. Ya, itu. Kemudian, saudara tadi melihat ini, coba ditampilkan di share screen lagi tadi, yang sampai pada grafik tadi. Di share screen lagi ya, kelompok 5 ya. Yang grafik. Oke, kita lihat di sini grafik respon pendidik. Bisa dilihat ya? Bisa. Bisa, oke. Kalau saudara memperhatikan grafik ini, apa yang terlintas di benak saudara? Apakah selisih hasilnya ini sangat jauh atau bagaimana? Jauh nggak kira-kira hasilnya? Kalau saudara melihat
ketinggian dari masing-masing batang ini? Jauh nggak? Enggak. Jauh, Bu. Jauh. Nah, Jauh. yang bilang enggak itu kemungkinan melihat angkanya. Nah, kita fokusnya pada grafik batangnya ya. Kalau kita melihat batang yang digunakan itu seolah-olah hasilnya itu jauh antara kualitas isi, tampilan media, teknis dan bahasa. Bahkan kualitas isi itu seolah-olah tidak ada setengah dari kualitas teknis. Tahu maksud saya ya? Nah, berarti kira-kira coba ada yang perlu diperbaiki nggak di sini? Olvin, ada yang perlu diperbaiki nggak, Vin? Iya, Bu, ada kalau menurut saya. Gimana, Vin? Gini, Bu, kan kalau di situ terlihat sekali untuk batang-batangnya itu memang tadi bilangnya kan terlalu jauh, padahal nilainya itu tidak beda kan kalau harusnya gimana? 93 ke 97. Kalau menurut saya itu diperbaiki batangnya lagi, Bu. Mungkin Excel-nya, Bu, nanti. Iya, Excel-nya. Berarti harusnya gimana? Yang diperbaiki dari segi apanya? Kalau kamu nanti membuat di Excel. Itu kan grafiknya nanti, Bu. Grafiknya presentasenya ya? yang di sebelah itu loh, Bu. Nah, ini mau sampai nih, ayo apa? Maksud saya itu, Bu, persentase yang di sebelah kiri itu biasanya bisa diubah, Bu, bisa diedit lagi. Jadi iya, nanti betul, bisa diubah. Rapi. Jadi nanti batang sama yang di sebelah kiri itu lebih balance gitu loh, Bu, seimbang. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, ada yang bisa menspesifikan lagi mana yang diubah apanya? Ayo. Apa yang perlu? Diawali dari 1%. Diawali dari 1%? Ya. Betul, dari 1%? Dari 0%, Bu. Kita lihat dulu, saudara menggunakan angket untuk melihat respon pendidik, itu nilai start awalnya berapa? Terkadang kan ada ya, misalnya angket itu ya, maksud saya skala Likert ya. Jadi skala Likert kalau dia sangat jelek 1, kemudian cukup nanti 2, baik 3, sangat baik 4 misalnya. Kalau dia startnya dari 1 dengan maksimal 4, betul sekali ya. Jadi belum tentu dimulai dari 0, tetapi kalau tadi karena tidak ada pilihan 0 kan. Kecuali kalau skala Likertnya begini, sangat jelek sekali 0 ya kan, atau sangat tidak layak 0, kemudian tidak layak 1. Nah, itu dimulai dari 0. Tapi kalau dimulai tadi dari paling kecil itu 1, berarti kan startnya dari 25%. Paling tinggi berapa? Maksimal. Padahal secara kualitas teknis dia sudah 100%, itu sudah maksimal, saudara. Nah, gitu. Jadi buat grafik itu nggak asal kita ngikuti Excel-nya ya. Bu, saya tergantung Excel membawa saya kemana. Oh, nggak seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu gitu. Kita bisa mengatur batas bawah dan batas atas. Tadi 25. Ketika nanti saudara ujian ditanya, itu kenapa kok 25? Ya saudara jelaskan. Karena angket respon pendidik yang saya gunakan, saya menggunakan skala Likert dengan pilihan minimal paling bawah adalah 1. 1, 2, 3, 4. Sehingga ketika dia menjawab 1 semua, nanti dapatnya 25%. 4 semua, maksimal 100%. Ya. Kalau 1 sampai 5, ya beda lagi. 1 sampai 5 berarti nanti paling rendah bukan 25%, tetapi 20%. Ya. Kalau ada yang masih roaming, ini dapat dari mana Bu? Nanti coba tanya ke temennya ya, udah banyak yang paham. Gitu ya. Jadi di sini yang paling urgent adalah grafik ini seolah-olah itu antara kualitas teknis dengan yang lain itu selisihnya sangat jauh, saudara. Bahkan kualitas isi itu seolah-olah dia kualitasnya baru 30-an%.
Padahal sebenarnya selisihnya hanya dari 93, 97, dan 100%. Bahkan saya tidak tahu kenapa sama-sama 97 antara tampilan media dengan bahasa kenapa tidak sama tinggi. Kan? Ya enggak? Ada yang memperhatikan enggak coba? Ya kan? Antara tampilan media dengan bahasa itu kan sama-sama 97. Tapi kenapa 97-nya media dengan bahasa itu tidak sama tinggi? Wah, ini nggak tahu suka-suka Excel atau gimana. Nah, mungkin sebenarnya itu dia beda di koma. Nah, gitu loh. Jadi dia mungkin ngambil persentasenya itu langsung dari perhitungannya ada di Excel itu, terus itu dipindah langsung dibikin grafik sehingga mungkin satunya itu 96,8, yang satu 97,4. Nah, seperti ini yang startnya langsung dari 90%. Gitu. Hal seperti itu perlu diperhatikan ya. Kemudian tadi tak buka catatan apalagi tadi ya. Oke, jadi intinya itu ya. Jadi tadi banyak sekali baik yang hasil respon peserta didik maupun respon siswa maupun termasuk juga yang hasil uji kelayakannya. Hasil uji kelayakan juga sama. Selisihnya nggak banyak kok, tapi karena startnya itu dari 90, startnya dari 80, seolah-olah hasilnya itu sangat apa ya? Sangat ini tidak seimbang ya gitu. Padahal kita kan tetap yang namanya ketika itu kelayakan, kalau belum layak ya kita tidak berhenti, jadi harusnya layak. Kalau yang satu udah tinggi layak banget, yang satu masih rendah ya pastinya kita sampai layak. Kadang ketika ujian ada juga yang bingung ya. Nah ini saudara validasinya berapa kali gitu. Kadang masih kira-kira 3 kali cukup ya Bu, itu loh kok malah tanya kan ke pengujinya. Ya yang namanya ketika saudara nanti validasi pakar, berapa kali? Ya sekian kali sampai dinyatakan layak atau valid. Nah, tergantung saudara menetapkan. Saudara ketika persen ya berarti sampai 85% seperti itu ya. Jadi begitu. Kemudian seperti pengembangan yang lain, pengembangan media juga sama ya, dari rumusan sampai terakhir itu juga sinkron. Kemudian sama ketika pakai Sugiono ya berarti memang ada validasi pakar dan sebagainya seperti itu. Kemudian apalagi ya. Nah, kalau media seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, jangan lupa ketika mau mengembangkan boleh nggak Bu kalau dibuatkan orang? Boleh banget, tetapi konseptornya tetap saudara. Karena saudara yang mengembangkan, yang penting tadi ya dipikir-pikir. Kira-kira nanti dari segi biaya, tingkat kerepotan, tingkat kesulitan, dan sebagainya, memungkinkan atau tidak. Gitu. Tolaknya itu karena ketika ditanya, saudara tidak sanggup gitu loh. Nah ini nanti berarti medianya begini-begini, bisa nggak nanti? Nggak bisa Bu, kan saya ini Bu, gini-gininya itu loh, gini-gininya itu yang terkadang dosen itu menilai apa ya, dosennya tuh sudah resah saudara, karena membayangkan oh berarti ini nanti mahasiswa saya itu terlalu kesulitan ketika mau mengembangkan ini gitu ya. Jadi ketika ditolak itu harusnya positive thinking aja gitu, oh berarti memang ini terlalu berat untuk saya gitu. Ya, Bu Mira pernah dulu nolak, padahal dia udah buat bagus gitu. Sampai orang tuanya turun tangan, ada juga yang kayak gitu ya. Orang tuanya turun tangan menemui Bu Mira, kenapa kok ini punya anak saya ditolak, padahal dia sudah mengumpulkan jurnal internasional 20 jurnal nasional sekian puluh gitu. Kenapa kok ditolak gitu ya. Saya ungkapkan karena mohon maaf Pak kalau dalam segi akademik saya lebih paham tentang anak Bapak daripada Bapak sendiri gitu ya. Tapi kalau mau maksa buat yang kemarin silakan. Tapi alhamdulillah dia mau mengikuti, diubah, akhirnya lulus cepat. Nah, gitu ya. Jadi intinya positive thinking aja ketika dosen minta diubah itu ya berarti memang itu yang terbaik. Gitu nggih. Oke, saudara tuh kelompoknya sampai 8 atau 7? 8 ya. Oke. Minggu depan kelompoknya langsung 2 kelompok ya.
Kita kan masih ada 3 pertemuan. Jadi betul nggak sih? 3 pertemuan toh kayaknya? Iya toh? Nah, anggap aja iya ya. Oke. Minggu depan nanti kelompok 6 dan 7, minggu depannya kelompok 8. Nanti yang terakhir yang jadwalnya UAS, kita tidak perlu ada pertemuan karena di situ kan saudara juga nilai UASnya nanti dari proposal R&D yang saudara kumpulkan ya. Jadi nanti yang minggu terakhir silakan fokus membuat proposal R&D-nya. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ngopo ya, kamu kok senyum-senyum ya? Kalian kalau di rumah tuh nggak jelas memang. Iya, Bu. Biasa, Bu. Biasa nggak jelas ya, Yas ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan pagi ini. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Semoga senantiasa diberikan nikmat, sehat, semangat ya. Sehat kalau saudara ngeluh tiap hari ya sama aja ya kan. Jadi kita doakan kebaikan untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Silakan mandi, makan, dan kawan-kawannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Ini ada tambahan ya, yang nggak berangkat tetap yang tadi ya. Ya. Nur Afni hadir, Bu. Nur Afni. Kenapa telat lama banget Nur Afni?